Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Amanda dengan NIM 2203020073. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengulangan di dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis pengulangan for. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menggunakan studi kasus dengan menggunakan pemrograman yaitu Turbo Pascal. Nah, sebelum itu, pernahkah teman-teman melakukan kegiatan menulis kalimat dengan pola yang sama? Nah, kemudian pernahkah teman-teman melakukan hal yang sama dengan pola yang terus-menerus ataupun dengan cara berulang-ulang? Nah, misalnya, apabila teman-teman ingin menghitung angka 1 dikali 2, kemudian hasilnya kita kalikan 3, kemudian kalikan 4, kalikan 5, kalikan 6, hingga 100. Nah, dari situ kita lihat bahwasanya pola-pola tersebut tentu jelas sama dong, karena dilakukan secara terus-menerus ataupun secara berulang-ulang. Nah, apabila kita lakukan secara terus-menerus ataupun kita lakukan secara berulang-ulang dengan cara menulis, apakah kegiatan tersebut efisien? Nah, tentu tidak, karena kegiatan tersebut hanyalah membuang-buang waktu kita dalam pengerjaan. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan jenis pengulangan, yaitu namanya algoritma pengulangan. Nah, algoritma pengulangan ini berguna untuk mempersingkat waktu ataupun membuat pengerjaan kita lebih sederhana. Nah, di sini pengulangan mempunyai 3 jenis. Yang pertama, jenis pengulangan for. Yang kedua, jenis pengulangan repeat. Yang ketiga, jenis pengulangan will. Nah, di sini dari 3 jenis ini bisa diimplementasikan dengan menggunakan kasus yang berbeda-beda ataupun kasus tertentu. Tidak bisa kita gunakan dengan kasus-kasus yang sama, tentu tidak, karena pengulangan ini jenis-jenis ini sangatlah berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis pengulangan yang pertama, yaitu jenis pengulangan for. Nah, for ini memiliki 2 macam. Yang pertama, for to do, dan yang kedua, for don't to do. Nah, di sini, sebelum itu, apa sih pengulangan for? Pengulangan for ini adalah bisa kita gunakan jika pengulangannya sudah kita tentukan berapa kali. Contohnya, kita mau mengulang angka 1 sampai dengan 10. Nah, itu adalah salah satu jenis pengulangannya. Pengulangannya sudah ditentukan, jadi ada 10 kali pengulangan. Nah, itulah definisi dari pengulangan for. Nah, di sini for memiliki 2 macam. Yang pertama, for to do. For to do ini apa? For to do adalah nilai naik. Nilai naik itu nilai dari angka 1 hingga 10. Itu adalah nilai naik. Sedangkan for don't to do nilai turun. Kebalikan dari for to do. Misalnya nilai 10 hingga 1 itu adalah nilai for don't to do. Nah, di sini ada 2 struktur. Yang pertama, struktur for to do. Struktur for to do, teman-teman bisa lihat di PPT. For variabel titik 2 sama dengan nilai awalnya berapa. Misalnya nilai awalnya 1. Kemudian kita ketik to, kemudian nilai akhir, misalnya nilai akhirnya 10, kemudian do. Nah, titik-titik yang terlihat itu adalah kode-kode yang akan kita eksekusikan ke dalam pemrograman secara berulang-ulang hingga batas akhirnya. Nah, tadi kan kita sebut bahwasanya nilai awalnya itu 1, nilai akhirnya itu 10. Berarti
nilai akhir ataupun batasannya itu adalah 10. Selanjutnya kita ketik N4. Selanjutnya, struktur for don't to do. Nah, struktur for don't to do ini yang saya jelaskan tadi adalah nilai turun. Jadi strukturnya itu ada for variable, kemudian nilai awalnya berapa, kemudian don't to do. Nah, jangan lupa ya, kalau kita mau menulis for don't to do itu harus ada kata don't to di tengah-tengah nilai awal dan nilai akhir. Nilai awal, don't to, kemudian nilai akhir, dan do. Nah, setelah do itu adalah kode-kode yang akan kita eksekusikan. Agar lebih pahamnya lagi, kita akan melihat contohnya di pemrograman. Selamat melihat! Nah, di awal pemrograman, kita akan menulis judulnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melihat perulangan for do terlebih dahulu. Jadi, program perulangan ataupun pengulangan itu juga sama. For do. Jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Kemudian kita enter. CRT. Kemudian variabel. Nilai yang akan kita masukkan. Integer. CL kemudian for, kemudian kita masukkan nilainya. For do berarti for do ini adalah nilai dari terendah ke tinggi. Berarti nilai awalnya itu misalnya kita masukkan 1. Jangan lupa sama dengan masukkan 1, kemudian 2, kemudian 10, kemudian do. Kita enter. Right line, jangan lupa right line, kemudian right line nilai i-nya. I sama dengan titik koma, enter, n, titik koma, right line, titik koma, n. Kemudian kita akhiri dengan n titik. Kemudian kita coba compile dulu. Ini salah. CLR kemudian kita compile. Nah, kemudian dapatlah hasilnya sudah selesai. Kita klik run. Nah, ini coba.
Setelah selesai, kita akhiri dengan N titik. Kemudian kita compile. Setelah compile, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Kemudian kita klik run karena sudah selesai. Nah, jadi di sini yang kita dapatkan hasilnya itu adalah perulangan for to do, di mana nilai nilai awal sampai akhir itu sudah dijabarkan. Itu adalah jenis perulangan for di bagian jenis pertama, yaitu for to do. Nah, apabila kita mau melihat bagian for don't to do, nah itu kebalikan dari for to do. Karena kan kita ketahui bahwasanya for to do itu adalah nilai tertinggi, kemudian for don't to do itu adalah nilai turun. For to do itu adalah nilai naik, kemudian for don't to do itu adalah nilai turun. Jadi di sini kita ubah saja di bagian nilainya. For i sama dengan 1, kita ubah don't to 10 do. Nah, ini adalah jenis perulangan for don't to. Kemudian kita compile. Sudah selesai, kemudian kita klik, kita run. Kita lihat perulangan dari nilai turun 10 ke 1. Kita compile. Kemudian kita run. Nah, jadi perulangan nilai turunnya itu dari 10 hingga ke 1.